Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gatinova Rehansa dengan NIM 13012234467. Dan saya Novalandi Farsya dengan NIM 1301220389. Dan saya Yulia Dina Yuda dengan NIM 13012234415. Saya Kayla Malika dengan NIM 13012233302. Baik, yang pertama adalah kita akan mendemonstrasi instalasi Oracle VirtualBox. Nah, yang pertama, kita akan install VirtualBox-nya dengan mengunjungi website virtualbox.org dan pilih sesuai dengan laptop yang lagi kita pakai. Karena di sini saya sudah download, maka kita akan instalasi VirtualBox-nya. Jadi kita menjalankan installer yang telah diunduh, lalu yang ini kita akan ketik next, lalu ikuti petunjuk dengan yang next ini, lalu finish. Nah, ini klik install to begin installation. Di sini kita pencet install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini karena instalasinya sudah selesai, kita pencet finish. Lalu yang kedua, kita akan demonstrasi proses instalasi Ubuntu. Yang ini kita oke dulu, instalasi Ubuntu. Nah, yang pertama kita akan ngedownload Ubuntu ISO-nya dengan mengunjungi situs resminya yaitu ubuntu.com. Lalu kita akan dan Ubuntu desktop. Setelah kita pencet ini, maka Ubuntu akan terdownload, dan setelah di-download, kita akan buat virtual machine baru di VirtualBox. Maka setelah download Ubuntu, kita buka VirtualBox-nya lagi. Baik, langkah selanjutnya setelah VirtualBox-nya sudah terinstall dan Ubuntu-nya juga, kita bikin ini pencet di tools, kita bikin machine baru. Namanya kita namain Ubuntu. Terus kita pencet next. Maaf, karena ini ada file yang sama, namanya kita namain Ubuntu 1. Nah, ini kita next. Nah, di sini kita setting base memorinya seperti contoh 4069. Di sini 4096 MB, terus habis itu prosesornya kita naikin sesuai keinginan, misal 2, lalu kita pencet next. Nah, di sini kita juga coba atur ukuran disk virtualnya jadi 20 GB. Nah, di sini kalau udah kita finish. Nah, ini kalau udah kita lanjut ke instalasi Ubuntu. Kita pencet start dulu. Sebelum kita pencet start,
Nah, sebelum kita start, eh, em, nah, tadi ada sedikit kesalahan. Sebelum kita start, kita tuh setting disknya dulu. Kita pencet ke setting, terus kita pilih storage, pilih yang control ID-nya ini, terus add optical drive. Nah, kita tadi karena kita sudah instalasi Ubuntu, kita pilih Ubuntu yang sudah terinstall. Nah, terus kita klik OK, baru kita start. Oke, di sini lagi starting. Kita tunggu dulu, kita pilih yang Ubuntu Safe Graphics. Ini kita tunggu sebentar. Nah, ini kita pilih yang Ubuntu Bootstrap ini, kita pencet layarnya. Kita, karena ini kita wait dulu. Nah, ini
karena sudah terinstall tadi, kita karena sudah kebuka, di sini kita pilih setting-settingannya dulu. Di sini saya pilih bahasa, kita udah pencet English, terus kita pencet Next. Ini kita Next. Ini kita Next. Nowhere Connection Next. Nah, ini kita pilih yang install Ubuntu. Yang ini Next. Default-nya kita pilih yang default. Nah, yang ini kita pilih yang install third party software. Nah, ini juga kita pilih yang erase disk and install Ubuntu. Nah, di sini kita kasih nama, ini buat nama pas login. Di sini kita kasih nama sysop. Sysop, passwordnya kita kasih nama password. Nah, di sini kita confirm lagi passwordnya, kita masukin ulang. Terus ini kita require my password to login. Ini buat select time zone, kita next. Nah, terus kita pencet install. Nah, nanti setelah kita pencet install, nanti kita klik restart dan akan keluar Ubuntu-nya. Baik, setelah proses instalasi selesai, akan disuruh login ke Ubuntu dengan username dan password yang sudah kita bikin tadi. Baik, langkah selanjutnya akan diperagakan oleh teman saya, Gatin. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat pengguna dan mengelola akses atau membuat grup. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka terminal di Ubuntu. Lalu selanjutnya kita buat pengguna dengan nama new user dengan menuliskan sudo add user underscore 1. Lalu ikuti petunjuk untuk mengatur password dan informasi pengguna. Selanjutnya kita membuat satu pengguna lagi dengan deklarasi yang sama yaitu sudo add user underscore 2. Lalu ikuti petunjuk untuk mengatur password dan informasinya kembali. Lalu selanjutnya untuk membuat grup, kita mendeklarasikan sudo group add new underscore group. Setelah grup sudah dibuat, sekarang kita masukkan
user yang satu dan user 2 ke dalam new group dengan menuliskan sudo usermod strip ag new underscore group new user underscore 1. Begitupun buat user 2. Setelah sudah dimasukkan, sekarang cara untuk mengelola akses directory untuk mengubah agar tidak dapat diakses oleh pengguna lain dengan menuliskan sudo chmod 700 garis miring home garis miring new user underscore 1. Kemudian logout Ubuntu dan cek. Nah, jika berhasil, maka akan menambah new user yang satu dan new user 2 yang tadi ke halaman paling pertama. Sekian untuk penjelasan tentang pengguna dan pengelola grup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Noval Hanif Arsyah. Sebelumnya saya Noval Nifarsya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana demonstrasi penggunaan snapshot di VirtualBox. Jadi yang pertama, langkah pertama itu kita membuat snapshot terlebih dahulu dengan cara pastikan VM dalam keadaan mati. Nah, setelah itu pilih VM di VirtualBox. Nah, langkah selanjutnya klik snapshot dan klik icon tag dan beri nama snapshot dan klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya ini, langkah yang kedua, merestore dari snapshot. Jadi, restore dari snapshot ini ada dua cara. Yang pertama itu pilih snapshot yang ingin digunakan, lalu klik kanan dan pilih restore. Oke, jadi itu buat snapshot. Langkah dan saya akan menjelaskan gimana mengonfigurasi jaringan di VirtualBox. Untuk yang pertama, pengaturan jaringan, kita pilih VM dan klik settings. Yang kedua, pilih network dan pastikan attach to diatur ke net agar VM dapat mengakses internet. Nah, lalu verifikasi koneksinya, jalankan VM. Nah, setelah VM selesai dijalankan, login dengan user pertama dan buka terminal.
Nah, setelah login, kita buka terminalnya. Setelah dibuka terminal, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ketik perintah berikut untuk mengecek koneksi internet. Ping google.com, ping spasi google.com. Nah, oke, untuk yang ketiga, penjelasan komunikasinya itu VM menggunakan NAT untuk berbagi koneksi internet dari host OS.VM mendapat alamat IP private dan menggunakan IP host dan koneksi keluar. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayla. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi firewall menggunakan UFW. Cara yang pertama yaitu instalasi dan aktivasi UFW. Yang pertama, buka terminal dan install UFW dengan sudo apt stripget install UFW. Lalu selanjutnya mengaktifkan UFW dengan sudo UFW enable. Lalu yang kedua itu menambahkan aturan firewall. Yang pertama yaitu izinkan koneksi SSH dengan sudo UFW allow SSH. Selanjutnya, blokir koneksi ke port tertentu, misalnya port 8080 dengan sudo UFW jadi 8080. Selanjutnya yang ketiga yaitu verifikasi aturan, yaitu tampilkan status dan aturan UFW dengan sudo UFW status. Terlihat di sini berhasil memblokir port 8080. Nah, lalu ini adalah pentingnya aturan firewall. Firewall membantu melindungi sistem dari akses tidak sah dan serangan, memastikan hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat masuk atau keluar dari VM. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.